Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nasasiat wal farwa. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Marilah kita selalu semangat untuk bertolabul ilmi, karena inna majalisal ilmi hiya riyadul jannah. Karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga, fit dunya, di dunia. Fiha tutahhirul qulub, di dalam thalabul ilmi itu membersihkan hati, wa tuqawwamul uqul, meluruskan akal, wa tujaddidul iman, memperbarui iman, sebagaimana yang kita sampaikan di majelis Jatirogo kemarin. Jadi majelis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman dari taman-taman surga, sehingga ketika kita semangat dengan ikhlas selalu bermajelis taklim, insya Allah kita nanti masuk surga, dimudahkan jalan menuju surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bacakan. Fiha tutahhirul qulub wa tuqawwamul uqul. Di dalam majelis taklim itu membersihkan hati, jadi hati ini jadi bersih, sing maune hati ini kotor iso bersih. Jadi semakin lama bermajelis taklim semakin baik, semakin bersih hatinya. Wa tuqawwamul uqul, akalnya semakin lurus. Akale ora melenceng, tidak menyimpang. Wong pinter kaya apa nek akale gak lurus dadine menyimpang. Wa yujaddidul iman, iman diperbarui di majelis taklim. Jadi semangatnya bertambah. Setelah bermajelis taklim seharusnya bertambah imannya. Kemarin kita sampai, kata bacakan semua sudah tak bacakan mukadimah kemarin ini. Kemarin kita sampai bab tentang masalah musafahah, indal liqa, babu istibabil musafahah, utaiku bab mertelake tentang sunai jabat tangan, salaman, adu epek-epek, salaman itu adu epek-epek. Indal liqai, ing dalem nalikane ketemu, wa basyasyatil wajhi lan ajeri rai. Nek ketemu iku jabat tangan, yo nanti ana salam jabat tangan, raine ajer. Ketemu kok dudune senyum, bar kuwi terusan assalamualaikum, nih saya adu assalamualaikum, mbek pakai isyarat juga boleh sebagaimana kemarin itu. Terus kemudian ketika dekat dilanjutkan jabat tangan, rontok dosane oleh ganjaran. Wa taqbili yadir rajuli sholihi, lan ngambunge tangane wong soleh
wa taqbili waladihi lan ngambung anake syafaqatan krana sayang. Jadi mencium karena sayang itu dibolehkan, tapi mencium karena hulu menganggap misalkan menganggap orang soleh itu segala-galanya dan nanti bisa menularkan energi sebagaimana keyakinan orang-orang yang menyimpang, itu yang tidak boleh. Tapi ketika mencium dalam rangka sayang, memang kita sayang terhadap orang soleh tersebut sebagaimana kita sayang terhadap orang tua kita sendiri, sebagaimana kita sayang terhadap anak kita sendiri, maka boleh mencium tangannya. Dan mencium tangan ini oleh para ulama disamakan dengan sebagaimana mencium kening, mencium kepala, itu sama, boleh. Bentuk sayang, jika bentuk sayang maka dapat pahala. Tapi jika bentuk hulu nanti menjadi perantara kepada kesyirikan atau perantara kepada orang lain yang digului tadi menjadi sombong. Ini yang tidak boleh. Tapi sekedar mencium tangan karena sayang, anaknya sampean nyium tangannya sampean, nyium keningnya sampean, atau sampean nyium keningnya anaknya, sampean nyium keningnya orang tuane, nyium kepalane, nek cara ana sing dicium bun-bunane piring itu boleh. Ya, sama hukumnya. Wa mu'anaqatil qadimi lan rangkulan, mu'anaqah rangkulan ning gone wong sing lagi teko min safarin saking lunga. Nek ana kancane kok lunga, misale lagi teko kok umroh atau mapak ning bandara petuk terus rangkulan, itu boleh. Tapi jika ketemu biasa nggih kaya ngene iki, ketemu pas majelis taklim ini gak oleh rangkulan nggih, tidak disunahkan dan tidak disyariatkan ya. Ada larangannya dari Nabi, jika setiap ketemu rangkulan itu ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada sesuatu sebab ya, misalnya dari safar tadi ya, lama tak jumpa misalkan, itu boleh. Jadi di waktu-waktu tertentu boleh. Wa karahiyatil inhina'i lan makruhe inhina, makruh bungkuk. Nah, makruh bungkuk. Bungkuk dalam rangka semata-mata penghormatan itu hukumnya makruh. Ini terus Imam An-Nawawi. Karena kenapa dihukumi makruh? Karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dibolehkan ketika ada sebab, sebab mencium tangan otomatis bungkuk. Sampean salaman bean wong tuane, misalkan dhuwure padha wae, sampean nyium tangan mesti bungkuk gitu loh. Jadi bungkuk jika ada sebab itu boleh. Tapi nek semata-mata bungkuk kaya wong Cina iku, wong Jepang ya. Wong Jepang itu kan menghormati semata-mata bungkuk ya. Semata-mata menghormat nih. Oh, gak karena mencium tangan, gak karena membantu, gak karena dan lain sebagainya ya. Maka itu tidak boleh jika semata-mata menghormat sebagaimana orang Jepang itu. Hei itu. Nah, itu yang tidak boleh, yang seperti itu. Tapi nek ngambung tangan otomatis bungkuk ya. Ya. Nan? Kenapa? Wallahu ta'ala alam, ada larangan dari Nabi. Ada larangan, bukan masalah adatnya. Contohnya seperti orang Jepang, karena apa? Adat itu boleh jika tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan membungkuk sampai derajat rukuk itu bagian dari tasabuh nenggone peribadahan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk. Jadi rukuk atau sujud gitu. Gitu. Jadi bukan masalah di adatnya ya, tapi ada larangan dari Nabi Muhammad SAW ya, yakni bungkuk. Tidak apa-apa, jabat tangan sambil mencium itu tidak apa-apa ya. Yang penting nanti ada di niatnya apakah hulu atau tidak. Jika karena sayang itu sama saja. Misalnya kita salaman mbek guru, diambung tangannya karena sayang, karena cinta guru, itu disamakan dengan seperti mencium tangan orang tua. Sama, tidak apa-apa. Orang tua ambung sayang boleh tidak? Boleh gitu. Nah itu jadi dalam rangka sayang boleh, yang nggak boleh hulu berlebihan. Nah, boleh.
Dalam rangka sayang boleh, maka harus ada rincian. Jadi gak digebyah-uyah kayak Trans 7 itu kan digebyah-uyah, seolah-olah semuanya tidak boleh itu. Tapi kalau Ahlus Sunnah itu ada rincian itu, ada rincian. Sampean ngambung tangan wong tuane, bahkan apa itu ada syariatnya juga dibolehkan juga mencium kaki. Tapi untuk mencium kaki orang tua ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, nanti tak jelaskan di akhir. Anabil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu akanat apa to ono apa al musafahatu jabat tangan adu epe-epe fi ashabi Rasulillah SAW ing dalem sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qala matur sinten Anas na'am yo rawahul Bukhari. Nek jabat tangan pasti nggih. Mulai zaman sahabat ya sudah ada. Dimulai dari tradisi dari Yaman. Jabat tangan ini tradisi dari Yaman ya. Adat dari Yaman. Jadi mulanya al aslu fi adatina al ibaha. Ya, asal adat itu boleh asal tidak bertentangan dengan syariat. Ning Jawa contohnya adat apa? Sungkem. Sungkem itu adat, boleh asal tidak bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan mana? Enggak ada itu, enggak ada bertentangan dengan mana-mana. Jadi adab yang berupa adat atau adat yang berupa adab itu boleh asal tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada larangan. Tapi kenapa tadi adab atau adat yang bungkuk tadi terlarang? Karena bungkuk ini ada nas khusus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang nggak ada nas khususnya, maka asal tidak hulu semuanya boleh. Adat jenis. Al aslu fi adatina al ibahah, ini harus jeli kita nggih. Ada rincian. Al aslu fi adatina al ibahah hatta yaja suriful ibahah. Sampai ada nas yang tidak membolehkan. Mulai sampai nek amit mbek wong sekedar merunduk jangan sampai sekelas ruku itu boleh. Itu adat orang Jawa nek ana wong nyelungguhake liwat kan amit gitu. Nah, itu adat. Masuk al aslu fi adatina al ibahah. Jadi sampean misalnya ngene ape liwat rono liwat ngarepe asurangan kan amit, ini biasa enggak masalah. Itu adat orang sini, orang timur ya, orang timur ya. Nah, itu adat dibolehkan asal nggak sampai sederajat ruku. Nek sederajat ruku kok meskipun niku hanya adab itu melanggar sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa aja amit itu. Boleh itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman lamma ing dalem nalikane jaa teka sapa ahlul Yaman ahli Yaman qala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman qad teman-teman jaa teka kumeng sira kabeh sapa ahlul Yaman ahli Yaman penduduk Yaman wa hum mutai penduduk Yaman iku awwaluman kawitane wong jaa kang teka sapa bil musahafahati kelawan salaman rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Jadi yang datang dengan adat jabat tangan pertama kali itu penduduk Yaman, dipakai oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong Yaman yo ndek keistimewaan, ojo dianggap nih wong Yaman itu elek kabeh gitu. Ndak ada ulamanya, banyak ulama yang datang dari Yaman. Jadi wong nek benci wong ojo dibenci, dikebyah-uyah kabeh dibenci. Ana wong pribumi kiai dadi kiai dukun terus kiai pribumi diarani dukun kabeh misalnya ngono. Iku ya kleru ngono. Ya ta? Ana ulama dari Yaman ana sing jahat terus ulama Yaman didarani jahat kabeh. Iku ya kleru. Harus kita itu harus adil nggih. Untuk menyikapi semuanya harus adil. Harus seimbang. Sing apik ya dianggap apik, sing elek dianggap elek. Sing bener ditut, sing elek ora ditut. Ya dituturi nek iso nggih. Wa anil Barra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimaini ora ana min muslimin utawi setengah saking wong muslim loro. Yaltaqiyani kang ketemu karone fayatasofahani mongko nggih salaman karone. Illa kejaba gufiratin sepura lahuma kedue karone nggih apa lahuma kedue karone qabla ayyaftariqa ing dalem sadurunge yen to pisah sapa karone rawu Abu Dawud saurunge pisah wis disepuro karo Allah Subhanahu wa taala dosane di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek gelem salaman
Jadi syariat Islam padahal salaman mulai dari adat Yaman ketika wis diresmikno karo Nabi nggih iso nggugurno dosa dan menambahkan kasih sayang, saling mencintai. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala rajulun. Qala ngendika sinten rajulun wong lanang ya Rasulullah wa Rasulullah. Ya iki dalil larangan bungkuk. Ya Rasulullah wa Rasulullah ar-rajulu ta'i wong lanang minna sang kita iku yalqa ketemu sapa rajul akhu ing dulure aw sadiqahu utawa kancane nek ana nggih dulure wong nggih wong lanang padha wong lanange wedok padha wedoke nggih nek ana nggih dulure ketemu nggih utawa kancane ayan hanilahu apa ta oleh bungkuk nggih lahu kanggo koncone atau kanggo dulure wahai Rasulullah oleh bungkuk itu. Kala matur sinten Nabi la ora oleh. Yo ana lanange kok Nabi nggih. La ora oleh. Kala matur sinten Anas nggih. Sinten rajul nggih. Afayal tazimuhu nggih. Wa yuqabbiluhu apa to nggih nek ning riwayat liyane iku memeluk nggih atau muanaqah nggih apa oleh muanaqah wa yuqabbilu lan ngambung wae Rasulullah cipika-cipiki niku nggih nah cara kene cipika-cipiki bisa nggih sambil muanaqah sambil cipika-cipiki sambil rangkulan nggih kala matur sinten Nabi la ora oleh jadi ketika ketemu normal ketemu biasa itu tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW saling membungkuk atau rangkulan. Tapi jari Ustaz memang oleh nek ketika ketemu kok safar judulnya memang ya kalau dari safar lama tak jumpa ada pernah dikerjakan sahabat Nabi Muhammad SAW maka ada pengecualiannya gitu. Jadi sahabat Nabi juga pernah melakukan, Nabi Muhammad juga pernah melakukan, mencium juga pernah melakukan itu. Jadi ada pengecualian. Maka oleh Imam An-Nawawi mengatakan makruh itu dikarenakan ada pengecualian. Ternyata di waktu-waktu tertentu itu boleh itu. Sebagaimana berdiri nggih. Berdiri juga seperti itu man ahabba ayyatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka dihormati dengan berdiri maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Wong sing seneng dihormati berdiri silakan mengambil tempat duduknya di neraka. Itu berdiri semata-mata berdiri. Ya memang menghormat dengan cara berdiri itu. Bukan berdiri dalam rangka menyambut tamu, berdiri dalam rangka ngajak jabat tangan. Itu lain. Berdiri apa membantu misalnya nggo gawane gitu dan lain sebagainya. Itu enggak apa-apa gitu. Jadi siapapun yang datang kalau sampean berdiri apa ngajak salaman enggak apa-apa. Yang nggak boleh berdiri semata-mata untuk menghormat. Nah, kan kita ngerti loh nih wilayah-wilayah sing sufi ekstrim biasanya lagi apa itu ustadz atau ulama teko kabeh ngadeg kembali dingklu kan ngoten ya. Memang itu semata-mata menghormat, bukan ingin jabat tangan, bukan ingin membantu dan bukan menyambut tamu gitu loh. Ya, itu yang dilarang itu. Semata-mata berdiri untuk menghormat itu. Itu tidak boleh. Tapi di sisi lain ada hadis yang membolehkan yakni dalam rangka menyambut tamu dan lain sebagainya. Jadi ketika ada apa itu? Ada dalam rangka nggih, maka boleh. Tapi nek semata-mata berdiri nggak boleh, semata-mata bungkuk juga boleh, tapi nek dalam rangka boleh itu. Gitu. Terus kemudian Nabi Muhammad lah ora oleh nggih, ora oleh rangkulan, ora oleh ngambung nggih. Jadi setiap ketemu ngambung kancane ngger petuk misalnya saat petuk ini langsung diambung ngger taklim petuk diambung ya ora oleh gitu. Wallahu taala alam. Tapi tidak boleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala matur sapa rajul faya khudhu bi yadi wa yusafihuhu. Mongko apa tak oleh nggih ketika seseorang menyekel tangane dulure terus ngajak jabat tangan. Qala matur Nabi na'am ya rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Oleh terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang catatan iku.
banyak hadis sing. Nan? Zaman sahabat nek takut detail. Nah nggih detail kok. Nek jelas Nabi yo detail. Jadi sudah ada itu. Sudah ada. Bahkan kene karena adat itu sudah ada gitu loh. Jadi zaman itu sahabat sudah ada orang itu saling ketemu saling rangkulan, saling cipika-cipiki. Ngambung yo ngambung bisa jadi kan ngambung cipika-cipiki mbek rangkulan itu. Templekno pipine kene pipine niku kan ngambung terus. Nggih mboten mbek rangkulan. Lah itu ditanyakan karena itu sudah menjadi adat maka ditanyakan itu loh. Nah, ternyata ada aturannya tidak setiap ketemu, hanya ketika lama nggak ketemu, kangen, lama nggak ketemu, atau tadi pulang dari safar, dari jarak jauh, dari jauh. Tapi beda lagi, itu kita ketika kita dengan orang lain ya, beda lagi sampai nabi bojone sampai angger ketemu ngambung, angger ketemu CPKCP, angger ketemu rangkulan ya ora apa-apa. Beda, pembahasannya itu beda. Tapi ini ketika dengan saudaranya orang lain sesama nek lanang padha lanange nek wedok padha wedoke gitu. Nah, bojone ya ora lah, anggar ketemu ngambung ya oleh. Kan ngono. Beda. Ning gone riwayatane nggih. Ning gone riwayatane hadis Hasan riwayat Ibnu Majah ngenten nggih. Juga dari Anas nggih. Qulna ya Rasulullah ayan hani ba'duna ba'li ba'din. Wahai Rasulullah, bolehkah kita itu saling membungkuk satu sama lain? Ya qala la, ora oleh. Kulna ayu aniku ba'dun nggih. Bagaimana nek rangkulan wahai Rasulullah gitu. Di antara kita nggih dengan yang lainnya qala la, rangkulan juga oleh itu. Walakin terus Nabi tasofahu jabat tangan. Tuh, hampir sama ya keterangannya ya. Jadi mu'anaqah ya, mu'anaqah, rangkulan. Untuk masalah berdiri, berdiri nggak boleh, semata-mata menghormat sebagaimana Nabi tidak suka. Jadi Anas bin Malik pernah meriwayatkan hadis yang dicatat di Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Lam yakun sahsun, ora ono seseorang ahabba ilaihim yang paling cinta minan Nabi SAW terhadap Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ilaihim hanya para sahabat Jadi para sahabat tidak ada seseorang dari kalangan sahabat yang mencintai, paling mencintai seseorang yang paling dicintai oleh sahabat gitu nih. Jadi tidak ada seseorang yang paling dicintai oleh sahabat minan Nabi SAW tinimbang Nabi Muhammad SAW. Wakanul dan adalah para sahabat idza ra'auhu ketika para sahabat melihat Nabi lam yaqumu lahu mereka tidak berbondong-bondong untuk berdiri lima ya'lamuna karena mereka tahu min karohiyatihi sallallahu alaihi wasallam saking bencine Nabi Muhammad SAW lidzalika krana penghormatan berdiri. Jadi Nabi kene teko ya biasa sing ngajak salaman sing bantu misalnya bawa-bawaan ya bantu, tapi tidak semuanya langsung berdiri ngurmat, tidak nggih. Beda ambek sing rekaman-rekaman kuwi nggih, seorang tokoh ulama kiai atau ustad ketika datang liyane langsung ngadeg kabeh ora ape salaman, mukur ngene ndingklo ngene ngawasi wae gak wani. Ambek ndingklo ini. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi Nabi enggak suka. Makanya para sahabat tidak melakukan itu. Terus Anas bin Malik Nabi memang nggak suka itu dihormati dengan berdiri itu, semata-mata berdiri itu memang nggak suka. Nah, ini jarang dipelajari, harusnya kita itu introspeksi diri meskipun Trans 7 digebyah-uyah nek gawe berita, tapi kita orang kaum muslimin secara umum harusnya introspeksi diri, menerapkan sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak berlebihan. Nggih. Berdiri. Nah itu yang terlarang itu. Nggih, yang terlarang itu. Itu termasuk yang terlarang seperti itu. Dan itu yang terlarang seperti itu. Orang datang, tokoh datang langsung semuanya berdiri, bukan untuk menyambut tamu, bukan untuk jabat tangan, bukan untuk membantu. Ini akeh
tangi misalnya ono sesepuh teko tangi terus ape mbok papah, mbok bantu jalane, mbok tuntun, gak apa-apa gitu. Ora kok ngadeg tok gitu. Iya memang itu yang Kalau ada instruksi mohon untuk berdiri, seharusnya berarti tidak bisa berdiri. Ustaz. iya. Ya itu berarti dia senang dihormati dengan berdiri. Dan itu tadi hadisnya nggih, man ahabba ayyatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minar. Barang siapa yang senang dihormati dengan berdiri, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Kok ono pejabat misalkan dia teko lihat ono wong gak berdiri, dia marah-marah, berarti dia senang dihormati berdiri. Coro hadis falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Ning liwatane silahkan apa iku ambil rumahnya di neraka. Niku mulai nek pejabat lah jajane nek ono ternyata dia teko wong-wong gak ngadeg, sing gak ngadeg aja muring-muring kene muring-muring, berarti seneng dihormati dengan berdiri. Justru luwih seneng kene wong do gak ngadeg, alhamdulillah gitu. Oh itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Jadi nggak ada penghormatan. Nabi sendiri ketika masih hidup tidak mau dihormati semata-mata dalam untuk berdiri. Masih hidup apalagi sudah meninggal gitu. Ya bukan kenapa, kalau tanya saya ya tanya orangnya saja, kenapa kamu biarkan gitu. Nek kula mboten. Masalahnya itu, maka kita sampaikan terus nanti orang yang sadar berubah gitu. Harus itu memasuki ruang sidang, mohon berdiri. Jadi tidak boleh ada hadisnya penghormatan khusus itu tidak boleh, baik berdiri maupun membungkuk. Jika pengkhususan untuk menghormat tidak boleh, tapi jika ada keperluan boleh gitu ya. Nah, jadi ngoten nggih. Wan Sofwan, engko akhire sampean dadi ora sopan tenan nek cara daerah kene ana wong jongo sampean mlaku jong nang tengah-tengah wis kitane ora sopan, ora amit blas itu. Karena apa? Karena salah memahami. Jadi masing-masing adab di suatu tempat itu berbeda nggih. Maka di Arab dan di sini memang berbeda nggih. Namun kita harus melihat asal adat tadi tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh melakukan nggih. Napa? Contoh berdiri. Itu namanya berlebihan ya. Namanya berwulu, la taulu fi dinikum. Jangan berlebihan ya di dalam agama kalian biasa saja gitu loh. Nek butuh sungkem saja, jalan biasa saja gitu. Jadi biasa saja. Jika hanya sungkem saja tidak apa-apa. Semuanya asal nggak berlebihan nggak apa-apa. Tapi nek apa iku mlakune wae ndodo, engko nek ape metuwe mundur, iku jenenge berlebihan gitu loh. Penghormatan yang berlebihan. Sebenarnya sungkem mbek ndodo itu boleh. Ya, tapi nek terus mlakune wae ndodo, mundur, engko ape metuwe mundur itu jenenge berlebihan gulu. Lah gulu inilah yang dilarang oleh agama gitu nggih. Jika enggak nyalahkan kok sungkem itu boleh gitu. Ya hanya itu saja, enggak berlebihan. Semuanya enggak berlebihan. Orang berlebihan ini ketoro kok. Misalnya seneng ulama, seneng kiai atau seneng orang tua, itu kan sebenarnya cukup disayang bisa kan biasa toh. Tapi ini orang berlebihan, orang barbar itu termasuk berlebihan toh namanya. Itu berarti dia mempunyai keyakinan tertentu, gak sekedar sayang. Ngerti maksudnya nggih? Dia punya keyakinan tertentu, gak sekedar sayang. Jika sekedar sayang sudah cukup disayang gitu deh. Nah, maka ada keyakinan tertentu tadi loh. Nah.
Yang salah itu Pak nanti namanya gulu gitu loh. Nah, kalau nggak gulu nggak apa-apa kok, ambung biasa. Kalau nek jabat tangan mbek mak kula nggih kula ambung tangane. Nah. Udah dibantah jute Nabi Muhammad zaman sahabat ono ceritane sahabat ngambung tangane mbuke. Wah iki ya payah nek ngono carane sampean. Kan nanti ada dalil untuk masalah mencium ya. Wa an Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala Yahudiyun. Jadi ini tak bacakan hadisnya, ini aku buat kesimpulan sendiri. Jadi kesimpulannya nanti tak bacakan di akhir. Ini kesimpulan kula ki Mbak. Tak tulis di sini. Kita bacakan hadisnya satu persatu dulu. An Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala Yahudiyun. Qala ngendika sinten Yahudi li sahibihi maring kancane. Jadi wong Yahudi itu dulu nggih ketika mereka di akhir-akhir apa itu Yahudi itu sebelum munculnya Nabi Muhammad itu sudah di kitabnya sudah ditertera nama Nabi Muhammad, tempatnya tertera semuanya, sehingga mereka itu menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sudah ditunggu-tunggu nih. Sampai mereka bersumpah ketika berperang itu, mereka bersumpah ketika Nabi akhir zaman datang pasti akan aku bela, aku akan berpihak kepadanya. Itu orang Yahudi itu. Sampai menunggu-nunggu. Tapi sebagian mereka ketika Nabi diutus mengingkari karena bukan dari golongannya. Sebagian iman gitu. Ini termasuk yang iman. Ada dua orang Yahudi, Yahudi dan sahabatnya. Idhab bina ila hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhab bina nggih. Lunga sira nggih ambek aku gitu, ambek kancane ilaha dan nabi maring nabi iki nggih. Fa ataya mongko teka sapa wong loro mau, yakni Yahudi mbek kancane. Rasulullah SAW dia sudah iman, sudah percaya, dia datang untuk mempersaksikan bahwa dia beriman kepada nabi. Fa sa'alahu mongko takok nggih sapa yaduhu ing nabi antis ayatin saking 7 ayat bayinatin kang jelas. Jadi dibedheki Nabi ditakoki nggih. Nek jawabane bener berarti Nabi tenan kan ngoten. Dadi wong Yahudi ki memang pinter-pinter, mergo wis tertera ning kitab Taurat nggih tentang Nabi Muhammad SAW. Maka ketika bertemu Nabi ditakoki, jawabannya kok ternyata sesuai dengan yang ada di kitab Taurat nggih, maka dia berarti Nabi tenan ngoten nggih. Fadzakara mongko nutur sinten Nabi, fadzakara mongko nutur sinten Sofwan al hadisain hadise panjang nggih. Fi qoulihi ing dalem ucapane Sofwan ya. Faqabbala, terus kelanjutannya yang akhir ketika Nabi sudah menyebutkan 7 ayat dan benar dan mereka ternyata Nabi akhir zaman tenan ya, mereka yakin, kemudian faqabbala mongko ngambung sapa karone yadahu ing tangane Nabi warijlahu lan ngambung sikile Nabi. Jadi setelah itu mereka langsung ngambung tangane Nabi, ngambung sikile Nabi saking senengi ketemu Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan itu. Jadi dia ngambungnya karena senang, bukan karena gulu, karena senang itu, bukan karena menghormat berlebihan. Boleh nggih. Warjilahu lan kakine Nabi. Waqala lan matur sapa karone, wong loro mang matur, nasyhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwa jenengan iku nabi. Jadi terus kemudian bersyahadat nggih. Termasuk kata para ulama ini termasuk dalil bolehnya mencium tangan dan kaki orang soleh asal tidak gulu. Karena cinta, karena cinta boleh, bahkan sebagian ulama membolehkan mencium kaki bereng itu. Iya boleh, mencium kaki membolehkan, dan ini juga dikiaskan mencium kaki orang tua juga boleh. Nah terusan sebagian mengatakan prakteknya bagaimana? Yang penting tidak menyerupai sujud. Nah, kalau bisa sama-sama duduk, bukan yang dicium berdiri. Ya, itu enak aturannya kalau lama sing ijtihadnya seperti itu nih. Boleh mencium misalnya sampean ngambung kakine mboke lungguh sampean sungkem, sampean nambung sikile, sampean nambung tangan itu boleh, tapi dalam rangka sayang. Ya, karena saking sayangnya sampai sikile mboke diambung, matur nuwun banget dirumat gawe cilik. Nah, ambek gurune misalnya orang soleh juga seperti itu karena sayang. Ambek Rasulullah juga karena sayang. Maka ini dibolehkan. Hanya beberapa ulama yang tidak membolehkan untuk mencium kaki ya. Dalam rangka apa? Menghindari wulu, menghindari berlebihan. Tapi hukum asalnya boleh. Tapi menghindari berlebihan, cukup cium tangan gitu. Yang lainnya itu. Nanti ada kesimpulannya kalau tentang mriki. Non?
Nggih. Nggih, nggih. Mereka para ulama pakai dalil ini. Nah, itu nanti itu diperselisihkan lagi oleh para ulama. Tapi nanti ya, nanti tak terangkan ya. Ya. Jadi memang dikiaskan itu. Tapi kalau dalam rangka sayang tetap boleh, Pak. Mencium tangan orang tua, mencium kaki orang tua, itu yang pendapat yang paling kuat boleh. Ya. Ini karena tidak kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kekhususan. Ya. Mencium tangan, mencium kaki tidak kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW membiarkan dan tidak berkomentar. Ya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kebolehan. Syaratnya satu tok, tidak gulu. Hanya karena sayang, itu syaratnya. Ya? Kenapa? Ada benarnya. Ada benarnya. Enggak, makanya ada rincian itu loh, ada rincian gitu loh. Kalau gulu, jangankan mencium kaki, ya. Selain mencium kaki pun nggak boleh kalau gulu semuanya. Mencium tangan pun kalau niatnya gulu, dia boleh gitu loh. Jadi kita harus tahu hukum asal gitu loh. Hukum asal boleh, nggak boleh ketika bagaimana gitu loh. Semuanya hukum asalnya boleh itu. Nggak boleh ketika bagaimana. Ya. Kalau untuk sujud jelas ada larangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kalau sujud itu. Kalau bungkuk masih bisa, karena ada yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tak lanjutkan dulu, nanti tak bacakan kesimpulan darabar. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kisah tu kola, jadi wa Ibnu Umar lan dene patene Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Muga-muga ngridani sinten Allah anhuma terhadap Umar bin Ibnu Umar iki anake Umar iki. Kisah apa kisahun kisah. Jadi Ibnu Umar mengisahkan suatu kisah qala matur sinten Ibnu Umar fiha ing dalam kisah yang panjang iki. Terus kemudian fadanauna iki lanjutane iki dipek saiki tok. Fadauna mongko marek sapa ingsun min Nabi sallallahu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabbalana mongko iki ngambung sapa kita ya dahu ing tangane Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rawahu Abu Dawud. Ya, ini termasuk ya bolehnya mencium tangan. Jadi Ibnu Umar ngambung tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga mengatakan boleh mencium tangan orang tua, boleh mencium tangan orang soleh itu. Termasuk guru, karena guru itu memang diibaratkan orang tua. Jadi orang tua batiniyah itu guru, orang tua dohiriyah, orang tua jasad itu orang tua secara apa jenenge ngono gen ya, secara gen. Mulane aku dhewe berita ning Trans 7 iku yo ngarani, mulane aku ngarani ana benere, ana klerune karena tidak dirinci gitu. Oh, itu jelas tidak boleh. Ya, itu masalah. Makanya nek ana rincian kan jelas nanti nggih. Jadi santri putih ya ora oleh to salaman ambek ustate. Sing jadi masalah kenapa nggih? Mulane genane apa itu? Nah, termasuk di sebagian pondok ada kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya, itu dikarenakan memang mereka itu terlalu bebas untuk melihat santri putri gitu loh. Jadi jenenge wong yo, jenenge wong roh cahayu kan ono mendino kan. Ya ora kuat ya iso wae maklum jenenge ustaz juga manusia. Mulane orang-orang salaf nggih. Orang-orang salaf itu ketika mengajar itu ada satir. Gak ono ning pondok-pondok salafi ora ono ustaz mulang santriwati langsung ngadepan, ndak ada, semuanya dibalik satir gitu loh. Jadi bahayane roh langsung di situ bahayane. Nah, dibalik layar semuanya gitu.
Sak ngertiku lho ya, sak ngertiku semuanya seperti itu nggih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima teko sinten Zaid bin Haritsah, Zaid bin Haritsah al-Madinah ing Madinah. Wa Rasulullah lan utawi Rasulullah SAW iku fi baiti ing dalem omah ingsun. Terus Ibnu Aisyah fa atahu mongko teko sinten Zaid hu ing Nabi faqara'a mongko duduk nggih sapa Zaid al-baba ing pintu nggih. Datang ke rumah Nabi di depan pintu faqama mongko jumeneng ilahi maring Zaid sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jurru hale apa nyeret sinten Nabi tau bau ing pakaian Nabi nggih. Nyeret ning kene iki ora kok nyeret apa jenenge? Ya maksudnya pakaian urung sempurna langsung gagi-agi ngoten nggih. Maksudnya agi-agi nyambut Zaid gitu. Fa tanaqahu mongko ngrangkul sinten Nabi hu ing Zaid wa qabbalahu lan ngambung sinten Nabi hu ing Zaid rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun nggih. Nah ini termasuk perbuatannya Nabi nggih. Nabi ngerangkul Zaid ambekan ngambung Zaid. Dikarenakan apa? Dikarenakan Zaid dari pulang dari safar, tidak setiap ketemu. Sedangkan padahal ada sabda Nabi tadi nek ketemu rangkulan gak oleh, tapi Nabi nglakoni. Maka para ulama ini merinci nggih. Berarti nek teko safar oleh, ngoten lho. Ya ada rincian. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Oh iki pembahasannya wis gak mencium meneh iki. La tahqironna aja ngremehno temenan nggih. Sapa sira kabeh minal ma'rufi saking kebaikan saean ing saithio. Walau antalqa senajan ketemu sapa sira akhoka ing dulur ira biwajhin kelawan rai tolikin kang ajir nggih. Jadi aja ngremehno kebaikan mesti sedikit ya, meskipun petuk-tok ajir nggih. Ora iso ngekeki dhuwit, ora iso nyangoni nggih, ora iso nuturi, ora iso ngekeki nasihat ya sudah sing penting petuk ajir nggih. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. La tahqironna minal ma'ruf saean walau antalqa akhoka biwajhin tolik ini nandakno hati kita bersih ya, karena wong nek marah mbek wong gak seneng mbek wong peajar iku angel nggih. Peajar iku angel, dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri nggih. Peajar mbek wong angel. Gawane merengut nggih, mangkel nggih. Itu kurang baik nggih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala ngambung sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali ing Hasan bin Ali. Nabi ngambung Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa ing dalan iku ing ngersane Nabi Al-Aqra'u tai Aqra' bin Habis At-Tamimi. Jalisan hale lungguh. Ning kono ana Al-Aqra'. Faqala mongko matur sinten Al-Aqra' bin Habis. Inna li satemene iku kedue ingsun asyratan nggih. Ana 10 minal waladi saking anak nggih. Kita itu mempunyai anak 10 nggih. Maqabal tu nggih. Ora ngambung sapa ingsun minhum saking anak 10 mawahadan ing sitoo nggih. Jadi aku iki anak 10 wahai Rasulullah tapi gak ana sing tak ambung blas gitu. Kok jenengan ngambung bocah cilik seolah-olah iku menurut apa iku menurut tradisine Aqra ning gone kaume ngambung bocah cilik ngurangi wibawa lah gampane ngono. Ngurangi wibawa itu. Jadi wong kudu dihormati gagah itu. Jadi ora gelem ngambung cah cilik ngantekan. Jadi sangat wibawa nggih. Karepe ngono, faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari Rasulullah mala yarham nggih utawi sapane wong la yarham iku lamun ora sayang sapa man, la yurham mongko ora den sayang. Wong sing gak sayang ora disayang nggih. Mulane ning gone hadis riwayat kemarin sing liyane kae barang siapa yang tidak sayang yang di bumi tidak disayang yang di langit. Jadi wong nek pengen disayang Allah kudu sayang ning gone makhluke Allah Subhanahu termasuk sayang ning bocah cilik. Iku bagian dari sayang. Jadi ngambung bocah cilik bagian dari sayang. Jadi nggih wa bihadza nggih di dalam masalah hadis ini tentang apa itu seorang Yahudi tadi yang mencium tangan Nabi dan kaki Nabi terus Syekh Utsaimin nggih. Beliau mengatakan jawazu taqbilil yadi.
bolehnya mencium tangan. Ini Syekh Utsaimin lho ya, nek tak pekno Syekh liyane sing gak kelompoke sampean kok sampean protes mengko. Nek Syekh Utsaimin ra ngarep protes sampean gitu. Nggih, nek kelompok liyane misalnya Imam Nawawi, Imam Hajar sudah semuanya beres aman nih San. Iya toh? Nek wong salafi nek gak Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz isih ragu gitu loh. Ya kan? Iki Syekh Utsaimin nggih, jawazu takbiril yadi nggih, bolehnya mencium tangan, warijli dan bolehnya mencium kaki. Ini Syekh Utsaimin yang bilang. Jadi semua ulama seperti itu nggih. Meskipun dikiasna orang soleh Rasulullah itu nggih. Lil insanil kabir, untuk orang tua nggih. Asyarif yang mulia, wong sing tuwek sing mulya nggih. Wong tuwek maksudnya wong tuwek misalnya Pak Harjito wis tuwek ngeten iki lho nggih. Oleh diambung sikile nggih. Sing mulya dalam rangka sayang cinta terhadap orang tua tersebut wis tuwek wong apian, baik hati, sayang ya. Bisa urip nggih. Ben oleh pituture misale merek diambungi boleh nggih. Wal ilmi lan wong sing berilmu nggih. Terus Syekh Utsaimin kadzalika takbilul yadi, begitu juga boleh ngambung tangan, warijli lan kaki, minal abi wal ummi, dari bapak dan ibu boleh. Wa ma asbaha dzalika lan apa wae sing nyerupani bapak ibu, contohnya pamane, bulike boleh. Karena apa? Paman itu menduduki kedudukan bapak, bibi juga menduduki kedudukan ibu. Boleh. Jadi bibi pamanem wong tuan wis meninggal, sampean oleh ganti ngambung tangane, ngambung sikile bibike. Utawa Pak Dene, bulike boleh. Terus Syekh Utsaimin nggih, li anna lahuma haqqan, karena nggih keduanya orang tua tersebut berhak untuk dihormati, untuk disayang. Wa hadza minat tawadhu'i, dan ini mencium tangan gang kaki ini bagian dari tawadhu. Terus Syekh Utsaimin. Tuh. Namun berbeda dengan Syekh bin Baz. Oh, iki senengane Pak Harjito. Nah. Berbeda dengan Syekh bin Baz nggih. Syekh bin Baz takoki apakah boleh nggih mencium atau apakah disyariatkan mencium kaki orang tua gitu. Jawabe Syekh bin Baz la. Ojo ini. Al-musafah takfi, salaman sudah cukup. Au takbilu ma baina ainihi, utawa ngambung keningi sudah cukup. Ro sahu nggih. Au takbilu ma baina ainihi rasahu, yaiku rupane sirahe, ngambung sirahe. Wis cukup. Tarkuhu, ninggal no ngambung kaki iku aula lebih utama. Terus Syekh bin Baz, luwih utama tinggalno lah. Bahaya ngambung kaki iku karena apa? Nggih. Tarkuhu aula, terus Syekh bin Baz ninggalno luwih apik. Kenapa? Karena menghindari berlebihan. Itu saja. Jadi tapi nek ana wong ngambung coba salahno, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ngolehno. Nek ana wong gak gelem ngambung sikil ya coba salahno, Syekh bin Baz ngarani sing apik ora. Sing apik ora, tapi tidak mengatakan haram, tidak. Sing apik ditinggalno untuk kaki gitu loh nggih. Nah itu wallahu taala alam. Ya. Nggih. Terus apa orang tua ini kembali dikiaskan lagi pada seorang kiai dibolehkan seperti itu. Iya. Syekh Utsaimin juga mengiaskan kepada ulama, bahkan enggak usah harus kiai, seorang yang tua, yang mulia, yang berilmu itu saja. Kalau ustadznya masih muda itu yang kiai tua. Nah, tua itu ulama bisa mengatakan ilmunya banyak, ilmunya tinggi sudah dianggap tua, dianggap syekh. Jadi bisa saja gitu loh. Maka seperti itu gitu loh. Tapi nek kula nggih tetap membolehkan, namun kula lebih condong ning gone Syekh bin Baz. Yo sing nek iso ora usah lah nek untuk kaki gitu. Ngeten nggih. Ora usah lah berlebihan lah untuk kaki bereng, ya sudahlah ngambung tangane, ngambung bathuke, ngambung sungkem kan kon dengkule tok, itu ndak masalah nek cara kula nggih. Nah, tapi nek Syekh Shalih Fauzan mengatakan, memberi contoh boleh ngambung kaki, tapi yang dicium kakinya jangan berdiri.
Itu dia pertengahan antara Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Ya. Jadi sing penting sing dicium tidak berdiri. Nah, wallahu taala alam ya. Ini tak kasih kesimpulan kula mulai dari awal ya. Jadi ini kesimpulan kula ya, tak tulis ke bengi nganti ratu wau mikir kesimpulane. Jadi al hukmu syar'iyyu fil qiyami ya. Hukum syariat di dalam berdiri litahiyati dalam rangka penghormatan annahu la yajuzu bahwasanya bahwasanya berdiri menghormat berdiri dalam rangka semata-mata menghormat itu tidak boleh. Ya memang idza kanal maqsudu bi ta'dzim wal ihtiram faqat nggih. Idza kana ing dalem nalikane apa itu berdiri mau maksudnya hanya untuk memuliakan, menghormati wal ihtiram dan memuliakan fakot saja. Jadi hanya semata-mata menghormat saja untuk berdiri tidak boleh. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad SAW kariha dzalika benci dihormati dengan semata-mata berdiri. Li'annahu yurithul kibro karena wong nek dihormati semata-mata berdiri itu mewariskan sombong. Gari sombong wong. Hormati dengan berdiri semata berdiri gari sombong hati ra penak malian sombong. Wal ujub lan merasa bangga diri. Alasan itu fi qalbi man yuqamu lahu. Ning gone atine wong sing hormati berdiri. Jadi wong nek hormati berdiri ku hatine kok timbul sombong, timbul ujub nggih ning jero atine. Jadi penyebab. Lah sampai dadi penyebab itu ya gak oleh gitu loh. Wa qad thabata fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol nggih dan telah tetap di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda man ahabba ayyatamathala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang cinta dihormati manusia dengan cara berdiri silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ning riwayatane man ahabba ayyatamathala lahur rijalu qiyaman nggih. Jadi barang siapa yang senang dihormati oleh laki-laki dalam keadaan berdiri, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Yang mengambil tempat di neraka itu yang dihormati atau yang menghormati? Yang dihormati. Ketika senang. Kalau untuk menghindari itu Jangan sampean. tidak masuk neraka kalau dia datang berdiri ya di stop. Iya, gak usah berdiri, gak usah berlebihan lah itu. Salaman wae gitu loh. Itu. Jadi nek ana wong sampean teko kok hadirin berdiri kabeh weh, gak usah ngadeg gitu. Wah, mantep iku kan ngono ya. Nah, karena ada hadisnya bahaya nih dia malah seneng dihormati berdiri seperti itu. Hadis di Abdabur Mufrad mengatakan begini malah man sarrohu barang siapa yang seneng ayatamatsalahu ibadullahi qiyaman dia dihormati oleh hamba Allah dengan cara berdiri falyatabawa baitan finnar silakan ambil rumahnya di neraka. Masya Allah. Fadalla hadal hadis ala annal qiyama litaqdim maka hadis ini menunjukkan bahwasanya berdiri untuk menghormati al-mahdi secara murni menghormati mamnuun terlarang. Namun amal qiyamu adapun berdiri li sababin syar'iyyin karena ada sebab yang syar'i fahuwa jaizun maka boleh berdiri jika ada sebab syar'i maka boleh. Apa sebab syar'i? Kal qiyami seperti berdiri listiqbalid dhaifi dalam rangka menyambut tamu. Awil i'anatil muhtaji atau membantu orang yang membutuhkan. Aulijal bil mata'i utawa untuk membawakan barangnya. Aulidharil farohi utawa untuk menunjukkan kegembiraan biwuku'in nimati kelawan datangnya nikmat utawa memberi kegembiraan sampean teko aku gegeran ngadeg Pak Harjito langsung gegeran ngadeg alhamdulillah Pak Harjito
Jamnya sampean ketemu misalnya, ngadeg karena itu boleh gitu loh, ngoten lho nggih. Gitu. Dasarnya tadi apa, Ustaz? Napa? Kalau menghormat tamu boleh berdiri itu dasarnya Dasarnya sahabat Nabi ada yang disuruh oleh Nabi menghormati orang yang datang. Ada hadisnya. Nggih. Terus ada hadisnya juga nggih, apa itu membantu nggih pemimpinnya yang datang untuk dipapah. Itu ada hadisnya juga. Nek dalam rangka boleh Pak, dalam rangka. Nah iya boleh. Duh, menghormati tamu begini loh, menyambut bukan menghormati. Menyambut itu datang, nggih. Misalnya ada tamu datang terus sampean sambut, boja salaman terus bojak pinarakno, itu boleh. Tapi nek berdiri semata itu loh yang nggak boleh. Itu loh. Sing tadi, itu loh. Menyambut tamu itu seperti itu, beda nggih. Misalkan apa itu ada tamu datang, ya sudah disambut diajak jabat tangan, kan itu namanya menyambut tamu, itu boleh gitu. Yang nggak boleh semata-mata berdiri nggak boleh. Orang kok nggak boleh kabeh, oleh kabeh yang tidak, sudah dirinci tadi gitu kok. Awil i'anatil muhtaj nggih. Awil jalbil mata, awil idharil faroh nggih. Biwuqu'in nikmah nggih. Kenapa? Untuk mendatangkan nikmat. Dulu sahabat Nabi ketika ada sahabat yang mendapat nikmat langsung bahkan berlari menemuinya, tidak sekedar berdiri gitu loh. Jadi prakteknya beda, ada dalam rangka gitu. Bukan menghormat secara khusus gitu loh. Wa amal inhina adapun bungkuk litahiyati untuk menghormat fahuwa mamnuun aidon. Dilarang juga bungkuk dalam rangka menghormat saja dilarang juga. Li'annahu yusbihu hayatar ruku' karena itu menyerupai ruku'. Alladzi huwa min khossatil ibadati lillah. Yang ruku' tadi adalah ibadah khusus untuk Allah. Wa qad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika nggih. Nabi pernah ditanya tentang tersebut faqala mongko matur Nabi la ora oleh bungkuk. Iki kesimpulannya wa amal inhina wadapun membungkuk al yasiru yang sedikit alladzi yang la yablughu yang tidak sampai hadar ruku batasan ruku fala ba'sa bihi maka tidak mengapa idza kana li hajatin jika ada kebutuhan. Jadi nek membungkuk sedikit nggih dalam rangka ada kebutuhan maka tidak apa-apa. Contohnya nggih ka'ayyamilul insanu qalilan inda mururihi baina yadail jalisaini. Nah, contohnya melewati orang yang sedang duduk nggih di depan orang yang sedang duduk nggih. Bungkuk saidi asal enggak sampai derajat rukuk boleh nggih. Au ayan hanilita qabili yadi abihi utawa ndingkluk dalam rangka mencium tangan. Nyium tangan juga dingkluk. Itu juga boleh nggih. Boleh nggih li anna dzalika min babil adati karena semua itu termasuk bab adat karena adat itu boleh asal tidak bertentangan dengan syariat. Nek sampai bungkuk semisal rukuk baru benar-benar nggak boleh. Nek Imam An-Nawawi ngarani makruh gitu loh. Ya, jadi boleh nek ide-ide to amit itu boleh itu nggih. Terus kemudian ya, kenapa boleh? Karena adat al-aslu fi adatina aliba sudah tak sampaikan tadi. Wa ammal mu'anaqatu adapun rangkulan falatus tahabu maka tidak disunahkan inda kulli liqain ketika setiap bertemu. Tadi sudah jelaskan ya. Ketika setiap bertemu rangkulan tidak disunahkan. Walakin tetapi tubahu dibolehkan inda wujudi sababin ketika ada sebab. Jadi boleh ketika ada sebab. Maka ada larangan ketika ada sebab boleh. Ada larangan ketika ada sebab boleh. Sebenarnya seperti itu rinciannya ya. Contohnya kasafari seperti pepergian ya. Autulil firoki utawa lama nggak ketemu. Waqad waroda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Dan sungguh telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW wa ba'dhu sahabati, dan sebagian sahabat kanu adalah mereka yaf'alunaha, mereka melakukannya, melakukan rangkulan indal kudumi minas safari, ing dalem nalikane ketika datang dari safar. Jadi ketika datang dari safar, Nabi Muhammad meskipun melarang rangkulan ketika setiap bertemu, tapi ternyata ketika datang dari safar boleh dipeluk gitu loh. Nah, ini loh rinciannya di sini, maka kita harus terima rincian itu, harus terima gitu loh. Harus terima, ono larangan, ono rincian, ono larangan, ono yang dibolehkan gitu. Ketika dalam rangka. Yang nggak boleh hanya dalam rangka semata untuk hormat saja, itu nggak boleh. Pak Harjito datang, silakan semua hadirin berdiri. Nah itu tidak boleh. Wa amal musofahah, adapun musofah jabatan faya, musofahah itu sunnatun mustahabatun, sunnah ya. Jadi sunnah, kebiasaan yang disunahkan. Wa yajuzu antuf ala kullamal talqo, kullamal taqo, dan dibolehkan untuk dikerjakan di setiap bertemu. Kullamal talqol muslimani, ketika dua orang muslim bertemu dibolehkan setiap ketemu, bahkan kenane piye metu sedelok mlebu neh ana sunah salaman neh gitu lho. Iku nek salaman gitu. Sampeyan metu sedelok wudu mlebu neh perlu aku salaman neh, itu boleh gitu lho. Faqad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, maka sungguh ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqau, ketika mereka bertemu tasawuf, mereka jabat tangan. Fatakunu dzalika sababan fi zawalil hiqdi, maka jadilah jabat tangan tadi menjadi sebab hilangnya rasa dendam, watajaddudil mahabbati fillah, dan memperbarui apa itu jenenge cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Maka kesimpulannya fal khulasatu annal qiyama wal inhinaa la yajuzani. Kesimpulannya untuk berdiri dan membungkuk keduanya tidak boleh idza kana lita'dzim faqat, jika tujuannya hanya menghormat saja. Wa yubahani, dan berdiri dan membungkuk dibolehkan keduanya idza wujida sababun syar'iyyun, ketika ada sebab syar'i kal musafahah wal musafahah, sedangkan jabat tangan sunnah fi kulli liqa, ketika setiap bertemu sunnah. Jadi nek ana sebab berunduk itu boleh tapi nek gak ana sebab ndak boleh. Nah, untuk masalah musafahah maka sunnah setiap bertemu. Wal mu'anaqah tubahu fil ahyani indal kudumi, sedangkan mu'anaqah rangkulan dibolehkan di suatu waktu ketika datang dari safar, di beberapa waktu, ketika datang dari safar, watulil firoqi, atau lama tak ketemu. Wa ammat taqbilu, adapun mencium, sawa ungkana al jabini awir rosi, boleh sama saja mencium apa itu jabin itu batuk, awir rosi utawa kepala, awil yadi itu tangan. Idza kana fi siyaqil mawaddati warahmati, jika dalam rangka kasih sayang duna gulu, tidak gulu, wala mabghatin dunyawiyantin bahwa masyru'un, maka itu disyariatkan, wa mubahun, dan dibolehkan. Wa qad tabata anna ba'dhu sahabati kanu yuqabbiluna yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh sebagian sahabat adalah mereka mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gak ngaji ngene iki awake gak tau ngerti, nek sahabat bareng mencium tangan Nabi gak ngerti gitu loh. Karena ngaji kita ngerti, oh ternyata begitu gitu loh. Mencium karena sayang. Wallahu taala alam, ini hanya bab mencium ini sampai di sini. Yang jelas kita itu ketika tahu harus tahu rinciannya, ora oleh digebyah ya. Dan itu banyak sekali Sahih. Untuk yang mencium kaki Untuk yang mencium kaki riwayat Imam Tirmidzi wa ghairuhu bi asanid sahih, dan ini disepakati oleh para ulama tentang kesimpulan bolehnya mencium tangan dan kaki. Hanya Syekh bin Baz saja yang
nek kaki ojo gitu. Yang lainnya boleh secara umum. Wallahu taala alam. Tapi kalau nggih dereng nate kula luwih sepakat saya bin Bas mari kok. Ya gak tau ngambung sikile ibuku ngene tangane terus itu. Nan nggih. Terus dengan catatan tadi Ustaz menyampaikan muncul tadi itu karena rasa sayang. Nggih. Saya masih belum yakin orang yang muncul seperti itu dengan rasa kesayangan. Banyak kan saya pernah ngomong. Nggih. Banyak kan rasanya kan saya pun ingin mendapatkan barokah. Barokah itu yang paling penting. Dengan muncul lagi seorang ustaz itu diharapkan kita itu dapat barokah. Ada ustaz minum nggak habis itu Dihabiskan. berbuka supaya dapat barokah. Nah, itu yang gulu itu yang itu nggih. Semuanya intinya itu barokah, bukan karena tidak. Makanya ulama mengatakan jika karena sayang boleh itu. Bukan gulu nggih. Kalau orang tua itu ada unsur sayang. Ya, ya. Wallahu taala alam, mungkin ada kita yang nggak bisa merasakan, kita nggak tahu nggih. Wallahu a'lam. Tapi coba disurvei nanti. Saiki contohnya sahabat Nabi mencium kaki Nabi itu kan karena sayang Nabi, saking sayangnya kepada Nabi. Nah ya seperti itulah, itu salah satu contohnya saja. Nah, kalau bisa kok kita nggak tahu, tapi kalau nggih dereng nate ngertos prakteke nggih. Wallahu taala alam, semoga kajian yang berbarokah bermanfaat. Belum pernah mencium kaki Ustaz. Nun? Yang dulu. Sawi sinten? Jadi kan belum pernah mencium. Yo mboten belum pernah, nggak mau. Iya, karena itu saya rasa nggih untuk pribadi loh nggih, itu gulu berlebihan gitu. Meskipun para ulama membolehkan kalau dalam rangka sayang mungkin, tapi kalau tidak pernah mendapatkan rasa itu. Bahkan untuk orang tua sendiri nggak pernah ada rasa itu gitu loh. Wallahu taala nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Niku nek kula pribadi, tapi kula tetep menyampaikan ilmu apa adanya dari para ulama gitu loh. Ulama membolehkan meskipun kula mboten praktek yang itu gitu loh nggih. Ngertos paham nggih? Jadi kita harus netral gitu loh. Gak pepeh awak dhewe terus awak dhewe belani sing nyalahno sing ngolehno gitu, nggak boleh. Kita harus netral. Wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.